Menikahi pria dingin dan arogan. Bab 008. Aluna menoleh ke arah Taka yang sejak tadi berdiri di dekat mobil. Taka tidak mengatakan apapun, hanya memberi anggukan tipis. Sebuah tanda bahwa ia mendukung keputusan Aluna, meski tetap waspada. Bara pun tersenyum samar, menahan air mata yang hampir jatuh. Hari itu, meski singkat, ia merasakan kehangatan yang selama ini dirindukan, bermain bersama darah dagingnya sendiri. Halaman rumah Rati berubah hangat siang itu. Raka berlari kecil di rerumputan, sementara Bara perlahan mengikutinya. Langkahnya masih goyah, sesekali ia menahan pinggangnya yang terasa nyeri, tapi senyum di wajahnya tak pernah pudar. "Om, tangkap aku kalau bisa," teriak Raka riang sambil menggoyangkan tangan kecilnya. Bara tertawa lirih, suara tawanya serak namun penuh ketulusan. "Awas, ya, Om kejar kamu," ucapnya, meski tubuhnya tak bisa berlari kencang. Aluna berdiri di teras bersama Rati. Wajahnya tak lepas dari senyum getir. Dia menatap Raka yang tertawa lepas, sementara hatinya bergejolak. Ada luka lama yang terus mengingatkan betapa kejamnya Bara dulu, tapi ada pula rasa iba saat melihat Raka akhirnya bisa merasakan tawa seorang ayah, meski tanpa ia tahu kebenaran. "Andai dulu kamu tak sekejam itu, mungkin panggilan Dedi sekarang milikmu, Bara." Taka datang membawa 2 gelas jus jeruk yang diberikan pelayan padanya tadi. Dia menyerahkan satu pada Aluna, lalu berdiri di sampingnya. "Rati, sudah berlalu pergi masuk ke dalam. Kau lihat itu." Suaranya dalam, tenang. Itu tawa yang selama ini tertahan. "Aku tahu kau tidak mudah memberi izin. Tapi terima kasih, Aluna." Aluna menoleh sekilas, matanya basah. "Aku tidak melakukannya untuk Bara. Aku melakukannya untuk Raka." Taka mengangguk pelan, menghormati setiap kata istrinya. Sementara itu, Bara berhasil menyentuh pundak Raka setelah anak itu berlari memutari pohon mangga. "Hah, ketangkap juga," ucapnya sambil terengah. Raka tertawa terbahak, gigi mungilnya terlihat jelas. "Om kalah cepat, sih. Kalau Dedi Taka lari, aku yang kalah," katanya polos. Ucapan itu membuat Bara tercekat sejenak. Senyumnya goyah, namun ia segera menyembunyikan perih yang menikam dadanya. "Lia, Dedi Taka kamu memang hebat," jawabnya lembut, berusaha tegar. Anak itu tiba-tiba berjongkok, memungut bunga kertas yang jatuh dari pagar. Dia berlari kembali dan menyerahkan 21 bunga itu pada Bara. "Ini untuk Om, supaya Om cepat sembuh." Bara menerima bunga itu dengan tangan gemetar. Air matanya hampir pecah, tapi ia menahan. "Terima kasih, Raka. Om janji, Om akan sembuh supaya bisa main sama kamu lagi." Aluna menggenggam gelas jusnya kuat-kuat. Perasaan di dadanya campur aduk, antara lega, sakit, dan takut. Lega karena Raka bisa bahagia, sakit karena luka masa lalu yang kembali menganga, dan takut karena ia tahu kebersamaan ini bisa menjadi pedang bermata dua, memberi harapan, atau menimbulkan luka baru. Tak lama, Bara terduduk di kursi taman arena kelelahan. Raka segera duduk di sampingnya, wajahnya penuh canda. "Om, lain kali kita main bola, ya?" Bara tersenyum samar, menepuk bahu kecil itu. "Boleh, Om janji." Mata Bara kemudian melirik ke arah Aluna. Tatapannya dalam, seolah ingin berterima kasih tanpa kata-kata. Aluna membalasnya hanya dengan anggukan singkat, lalu berpaling. Hari itu berakhir dengan sederhana. Tidak ada pernyataan besar, tidak ada rahasia yang terungkap, hanya tafewea kecil seorang anak yang membuat semua hati di sekelilingnya bergetar. Tawa yang tertunda sekian lama, akhirnya terdengar juga. 22:49 Pernikahan Andra. Hotel bintang 5 di pusat kota malam itu berdandan bak istana. Lampu kristal bergantungan dari langit-langit tinggi, karpet merah terbentang panjang, dan musik orkestra mengalun lembut mengiringi langkah para tamu. Aroma bunga segar bercampur dengan wangi parfum mahal menciptakan suasana yang mewah sekaligus hangat. Aluna melangkah masuk bersama Taka, tangan mereka bergandengan erat.
Di sisi lain, Raka berjalan riang sambil menggenggam jemari ayahnya, matanya berkilat melihat dekorasi megah. Bocah itu tampak bersemangat, seolah pesta ini adalah sebuah dunia dongeng yang nyata. Semua kepala menoleh saat keluarga kecil itu masuk. Taka, dengan jas hitam elegan dan aura karismatiknya, membuat siapapun segan. Aluna, dalam gaun biru safir dengan potongan sederhana namun anggun, tampak berkelas. Kalung berlian pemberian keluarga Taka masih melingkar di lehernya, memantulkan cahaya lampu gantung. Andra benar-benar tahu cara membuat pesta, bisik Aluna pelan sambil melirik ke arah mempelai pria yang tengah menyambut tamu dengan senyum lebar. Taka hanya mengangguk, matanya menilai ruangan penuh klien dan investor. Bukan sekadar pesta, ini juga panggung bisnis. Semua mata penting ada di sini malam ini. Di sisi lain ruangan, Bara tampak hadir sendiri. Jas abu-abu tua melekat di tubuhnya, rapi namun kesendiriannya jelas terlihat. Sesekali ia tersenyum pada tamu yang mengenalnya, namun lebih sering berdiri di dekat meja minuman, memperhatikan dari jauh. Raka, dengan mata polosnya, langsung mengenali sosok itu. "Momi, itu Om Bara," serunya antusias, menarik tangan Aluna. Aluna terdiam sejenak, pandangannya bertemu dengan Bara dari kejauhan. Ada kilatan aneh di matanya, percampuran getir, segan, dan sesuatu yang tak bisa ia namai. Namun ia segera mengalihkan perhatian pada Raka. "Lia, sayang. Tapi jangan berlari-lari, ya. Nanti Momi antar." Malam itu berjalan penuh keakraban. Para tamu penting saling bersulang, tawa bercampur dengan suara musik. Aluna dan Taka bergabung dengan meja para klien, berbincang mengenai proyek yang tengah berjalan. Aura profesional Aluna membuat banyak orang kagum, sementara wibawa Taka menambah kekuatan posisi mereka sebagai pasangan yang tak tergoyahkan. Namun, tak jarang tatapan Bara jatuh ke arah mereka. Ada kerinduan di sana, sekaligus kesadaran pahit bahwa ia kini berdiri di luar lingkar kebahagiaan itu. Sesekali Raka menghampirinya, menceritakan hal-hal kecil seperti kue yang enak atau dekorasi yang indah. Bara mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah setiap kata dari bocah itu adalah hadiah yang tak ternilai. 2. Acara pernikahan Andra mencapai puncaknya ketika lampu ruangan meredup dan suara MC menggema. "Hadirin sekalian, mari kita sambut mempelai kita malam ini, Andra Santosa dan istrinya, Laras Kirana." Riuh tepuk tangan menggema, musik orkestra berganti lebih ceria. Pasangan pengantin berjalan anggun ke tengah. 23. Panggung. Laras, dengan gaun putih elegan, tersenyum ramah pada para tamu. Andra, tampak begitu bangga, memperkenalkannya satu persatu pada orang-orang penting. Ketika tiba di meja Aluna dan Taka, Andra berkata dengan senyum tulus, "Aluna, Paman Taka. Izinkan aku memperkenalkan Laras, wanita yang dulu sempat mengisi masa SMA-ku. Dan kini, dia adalah belahan jiwaku." Aluna tersenyum ramah, menjabat tangan Laras. "Selamat, Andra. Semoga bahagia selalu." Taka mengangguk, wajahnya tenang namun berwibawa. "Kau memilih dengan tepat. Dia terlihat sangat cocok untukmu." Laras tersipu, sementara Andra menepuk bahu Taka penuh rasa terima kasih. "Kehadiran kalian berarti besar untukku." Namun di sudut ruangan, Bara berdiri memandang. Ada sesuatu di matanya, kerinduan, penyesalan, dan keberanian yang lama ia pendam. Dia melangkah mendekat, lalu dengan suara pelan tapi tegas berkata, "Taka, bolehkah kita bicara sebentar?" 4 mata. Taka menatapnya tajam sejenak, lalu memberi isyarat kecil pada Aluna untuk tetap bersama Raka. Dia berdiri, mengikuti Bara ke teras hotel yang diterangi cahaya lampu taman. Malam itu sepi, hanya suara musik samar dari dalam gedung. Bara menatap Taka dalam, suaranya bergetar namun jelas. "Anda bilang aku boleh meminta apa saja sebagai balasan karena aku menyelamatkan Aluna, bukan?" Taka mengangguk pelan. "Ya, aku menepati janjiku." Bara menarik napas panjang,
lalu mengucapkan sesuatu yang membuat udara seakan berhenti. Aku ingin Aluna kembali padaku. Aku ingin memberi Raka orang tua yang utuh. Aku menyesal, Tuan Taka. Semua yang kulakukan di masa lalu adalah kebodohan. Aku memang kejam. Tapi karma sudah menamparku cukup keras. Kau lihat sendiri bagaimana aku hidup sekarang sepi, kosong, hanya bayangan penyesalan yang menemaniku. Tatapan Bara melembut, penuh kerinduan. Aku sayang anakku. Aku ingin memperbaikinya. Tolong, kembalikan Aluna padaku. 1. Taka terdiam, angin malam berembus, membuat jas hitamnya berkibar tipis. Matanya menatap Bara tanpa berkedip, namun dalam hatinya berkecamuk. Permintaan itu bukan hal sepele. Bara memang berhak meminta balasan, tapi yang dia minta adalah sesuatu yang tak ternilai, istrinya, wanita yang kini menjadi pusat hidupnya. Taka mengepalkan tangan, menahan emosi yang hampir meledak. Bibirnya terkatup rapat, ia tak segera menjawab. Lalu, dari kejauhan terdengar suara riang. "Dedi, sini, lihat, Raka dapat balon." Raka berlari kecil dari dalam gedung, memanggil Taka dengan polos. Suara itu seperti membuyarkan ketegangan. Taka menoleh, melihat anaknya melambaikan tangan dengan senyum bahagia. Seketika wajahnya melunak. Dia segera melangkah meninggalkan Bara, menghampiri Raka dan mengangkat bocah itu ke gendongannya. Bara menatap pemandangan itu dengan mata berkaca. Namun sebelum Taka benar-benar menghilang dari pandangannya, Bara berkata dengan suara yang masih terdengar jelas. 24. Aku akan menunggu jawabanmu, Tuan Taka. Sampai kapanpun itu. Taka tidak menoleh lagi, dia hanya memeluk Raka erat, seolah anak itu adalah tameng sekaligus alasan terbesarnya untuk tidak pernah melepaskan Aluna. 25. 50. Permintaan itu sulit dipenuhi. Sepanjang perjalanan pulang dari pesta pernikahan Andra, Taka duduk di samping Aluna dengan tatapan kosong. Aluna sesekali menggenggam tangannya, tapi Taka tidak merespons. Sejak percakapan empat mata dengan Bara tadi, pikirannya benar-benar kacau. Di satu sisi, ia adalah pria yang memegang janji. Bara telah menyelamatkan Aluna, bahkan hampir mengorbankan nyawanya. Ucapan Taka waktu itu jelas, apapun yang diminta Bara, akan ia kabulkan. Namun siapa sangka permintaannya adalah sesuatu yang paling tak mungkin, meminta Aluna kembali padanya. Di sisi lain, Taka tahu Aluna adalah istrinya, belahan jiwanya, dan ibu dari anaknya. Mereka telah melalui begitu banyak badai bersama. Bagaimana mungkin ia melepaskan Aluna, hanya karena janji yang seharusnya bisa ditafsirkan dengan cara lain, tapi di lubuk hati terdalam, Taka juga tahu, janji bagi seorang pria sepertinya bukan sekadar kata, melainkan kehormatan. Sesampainya di rumah, Aluna masuk lebih dulu bersama Raka. Taka masih berdiri di depan pintu, menatap kosong ke arah langit malam. Kalau aku menolak, aku melanggar janji. Tapi kalau aku menerima, aku kehilangan Aluna. Dan Raka kehilangan rasa aman yang sudah ia miliki. Di ruang tengah, Taka melihat Raka tertawa sambil memeluk Aluna. Pemandangan itu menyesakkan. Raka sudah begitu akrab dengannya, meskipun darah yang mengalir di tubuh bocah itu bukan darahnya sendiri. Taka sadar, kebahagiaan kecil yang ia bangun ini bisa hancur hanya dengan satu keputusan. Malam itu, Taka tidak bisa tidur. Dia berulang kali keluar kamar, duduk di ruang kerja, menatap layar laptop yang tak pernah disentuh. Kepalanya penuh dengan suara-suara. Suara Bara yang penuh penyesalan, suara Aluna yang selalu menenangkannya, dan suara hatinya sendiri yang berteriak, "Jangan lepaskan dia." Namun Taka juga tahu, Bara bukan pria sembarangan. Jika dia berkata akan menunggu, maka Bara akan menunggu. Dan jika waktunya tiba, Bara bisa saja menuntut janji itu di depan semua orang. Taka memegang kepalanya, napasnya berat. Apa yang harus kulakukan? Gumamnya lirih, untuk pertama kalinya merasa kalah oleh dilema yang ia ciptakan sendiri. Hari-hari setelah pesta pernikahan Andra terasa berbeda bagi Aluna.
La mulai merasakan jarak yang tak pernah ada sebelumnya antara dirinya dan Taka. Suaminya itu semakin sibuk di kantor, pulang larut malam, bahkan saat berada di rumah pun sering mengurung diri di ruang kerja. Awalnya Aluna berusaha memahami, mungkin beban perusahaan sedang berat setelah insiden kecelakaan di proyek. Namun perlahan, ia menyadari pola lain. Hampir setiap kali Raka pulang sekolah, Taka selalu meminta Aluna yang menjemput. "Sayang, kamu bisa jemput Raka hari ini. Aku masih harus rapat sama tim legal," kata Taka suatu pagi, sambil mengenakan jas kerjanya. Aluna menatapnya dengan ragu. "Tapi bukankah kamu janji sama Raka minggu ini mau jemput dia sendiri?" Taka tersenyum tipis, tapi matanya lelah. "Nanti aku jelaskan ke Raka. Tolong ya, aku benar-benar nggak bisa." 26. Tinggalkan pekerjaan. Aluna mengangguk, meski hatinya terasa aneh. Dan benar saja, hampir setiap kali ia menjemput Raka, ia selalu saja bertemu dengan Bara. Entah di depan gerbang sekolah, di taman dekat parkiran, bahkan pernah di minimarket tak jauh dari sana. Awalnya Aluna mengira itu kebetulan. Tapi semakin sering terjadi, semakin ia merasa seolah-olah ada tangan tak terlihat yang sengaja mengatur pertemuan mereka. "Om!" Raka berteriak riang ketika melihat Bara berdiri di depan gerbang sekolah. Anak itu berlari dan langsung meraih tangan Bara tanpa canggung. Aluna tercekat, berdiri beberapa langkah di belakang. Bara menunduk menyapa Raka, lalu menatap Aluna sekilas. Tatapannya tak lagi penuh amarah seperti dulu, melainkan lebih tenang namun jelas menyimpan maksud. "Kamu jemput sendiri?" tanya Bara sambil mengusap kepala Raka. Aluna berusaha tersenyum sopan. "Lia, Taka ada rapat." Bara mengangguk. "Kebetulan sekali. Kalau mau, aku bisa antar kalian pulang. Mobilku di seberang jalan." Aluna cepat-cepat menolak dengan halus, tapi hatinya berdebar. La sadar, setiap kali Taka absen, justru Bara yang hadir menggantikan. Seolah dunia memaksa mereka bertiga untuk kembali terlihat seperti keluarga kecil. Di rumah, Aluna mencoba membicarakan hal itu dengan Taka. "Kamu sadar nggak, hampir tiap kali aku jemput Raka, aku ketemu sama Bara." Taka yang sedang membuka berkas hanya menjawab singkat, "Kebetulan saja." Tapi terlalu sering untuk dibilang kebetulan, sayang. "Aku takut kalau..." "Aluna," Taka memotong, menatapnya dengan sorot mata yang dingin tapi penuh dilema. "Percaya sama aku. Semua akan baik-baik saja." Namun bagi Aluna, kata-kata itu tak lagi menenangkan. Justru semakin membuatnya bingung, karena ia merasa Taka sedang menyembunyikan sesuatu. 27. 51. Kenapa kau berbohong? Malam itu, rumah terasa begitu sepi. Hanya suara angin yang berhembus menemani Aluna. Dia duduk di tepi ranjang, menatap Raka yang terlelap dengan wajah polos. Senyum tipis sempat mengembang di bibirnya, tapi segera pudar saat ia mendengar suara suaminya di ujung telepon. "Aku nggak bisa pulang cepat, sayang. Proyek yang sempat kena insiden kemarin harus segera aku bereskan. Kalau sampai telat, klien bisa mundur." Suara Taka terdengar lelah. Aluna menggenggam ponselnya erat. "Kamu yakin hanya itu alasannya, sayang? Atau ada hal lain yang kamu sembunyikan dariku?" Taka terdiam beberapa detik. "Aku cuma ingin memastikan semuanya terkendali. Tolong, jangan terlalu dipikirkan." Lalu sambungan telepon itu terputus begitu saja. Aluna memejamkan mata, meletakkan ponselnya di atas nakas. Hatinya terasa makin berat. Dia tahu ada sesuatu yang tidak Taka katakan. Perubahan sikap suaminya terlalu nyata, jarang pulang, pandangan yang selalu menghindar, dan keheningan yang membuat mereka terasa asing satu sama lain. Di sisi lain, jauh di sebuah ruangan perusahaan, Taka duduk di kursi kerjanya. Lampu meja menyinari wajahnya yang penuh kerut kegelisahan. Berkas-berkas proyek memang terbuka di hadapannya, tapi tak satu pun dibaca. Tangannya berulang kali menekan pelipis, matanya kosong menatap dinding. Bayangan Bara terus menghantui pikirannya.
Kata-kata yang dilontarkan pria itu di pesta Andra masih menusuk permintaan untuk mengembalikan Aluna. Taka merasa terjebak. Janji yang ia ucapkan pada Bara dulu sebagai balas budi kini berubah jadi belenggu yang mencekik. Kalau aku menolak, aku akan jadi pria yang ingkar janji. Tapi kalau aku menerima, aku kehilangan Aluna. Bisikan itu berulang-ulang dalam kepalanya. Di rumah, Aluna berdiri di depan jendela, menatap bulan pucat di langit malam. La merasakan jurang di antara dirinya dan Taka makin melebar. Dalam hati kecilnya, ia takut bahwa semua perubahan ini bukan sekadar urusan pekerjaan, melainkan ada sesuatu yang jauh lebih besar yang Taka sembunyikan darinya. Pagi itu, kafe hotel bintang 5 tempat biasanya para pengusaha bertemu sudah dipenuhi aroma kopi hitam dan suara denting gelas. Andra duduk lebih dulu di sebuah meja pojok dengan kemeja biru muda dan jas abu-abu yang rapi. Sesekali ia menatap jam tangannya, hingga akhirnya sosok Aluna muncul dengan langkah cepat dan anggun. "Aluna," sapa Andra sambil berdiri, menyambutnya dengan senyum hangat. Aluna membalas senyum itu, meski tak sepenuhnya mampu menutupi lelah yang masih terlukis di wajahnya. "Maaf, aku sedikit terlambat. Ada urusan sebentar dengan Raka." Tak lama, mereka pun mulai membuka map dokumen kerjasama yang sudah dipersiapkan. Andra menjelaskan detail bagi hasil, proyek baru, hingga peluang ekspansi ke luar negeri. Suaranya tenang dan penuh perhitungan, seperti biasa. 28. Namun, di sela-sela presentasi, Andra tiba-tiba menatap Aluna lebih lama. Alisnya mengernyit sedikit. "Ngomong-ngomong, di mana Tuan Taka? Biasanya aku tahu dia nggak pernah membiarkan kamu datang sendiri. Dia selalu ada di sisimu setiap rapat penting." Aluna terdiam sejenak, jemarinya menggenggam pena yang ia pegang. La menarik napas dalam sebelum menjawab dengan lirih, "Itu yang aku juga nggak mengerti, Andra. Sejak beberapa hari setelah pernikahanmu, Mas Taka berubah. Dia lebih sering memilih lembur di kantor, jarang pulang tepat waktu, dan kalau pulang pun, seperti ada jarak di antara kami." Andra menautkan kedua tangannya di atas meja, menatap Aluna dengan rasa ingin tahu bercampur khawatir. "Kamu yakin hanya masalah pekerjaan? Atau ada hal lain yang dia sembunyikan?" Aluna menggeleng pelan, menundukkan kepala. "Aku nggak tahu. Aku sudah mencoba bertanya, tapi jawabannya selalu sama, ini soal proyek, jangan terlalu dipikirkan. Tapi aku bisa merasakan, Andra, ada sesuatu yang jauh lebih berat yang dia simpan." Andra menghela napas, mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. "Aku kenal Tuan Taka cukup lama. Dia tipe pria yang gak gampang goyah. Kalau dia berubah, berarti ada beban besar yang sedang dia tanggung." Pertanyaannya, beban itu datang dari pekerjaan, atau dari masa lalu yang tiba-tiba kembali menuntutnya? Mata Aluna melebar sesaat, jantungnya berdegup lebih kencang. Kata-kata Andra itu seperti mengetuk sisi hati yang sejak kemarin berusaha ia abaikan. Masa lalu, ya, Bara. Seakan segala hal akhir-akhir ini memang sengaja mengarahkannya kembali pada pria itu. "Aku takut, Andra," ucap Aluna lirih. "Takut kalau sesuatu yang selama ini aku pertahankan dengan susah payah bisa runtuh hanya karena masa lalu yang menolak untuk benar-benar mati." Andra menatapnya dalam-dalam, lalu menghela napas panjang. "Kalau kamu butuh tempat untuk bicara, aku selalu ada, Aluna. Tapi ingat, hanya kamu yang bisa memutuskan kemana arah rumah tanggamu akan dibawa. Jangan sampai orang lain mengendalikan itu darimu." Aluna mengangguk kecil, meski hatinya masih penuh keraguan. Suasana rapat pun kembali berjalan, tapi di benak Aluna, kata-kata Andra terus berputar. Pertanyaan besar yang tak bisa ia jawab dengan jujur, benarkah semua ini hanya soal pekerjaan, ataukah Bara memang kembali menjadi bayangan yang siap merenggut kebahagiaannya? Lampu ruangan kerja itu menyala remang, hanya ditemani suara kipas pendingin komputer yang berputar pelan. Taka menunduk, menatap layar laptop dengan wajah letih. Jemarinya bergerak di atas keyboard, namun pikirannya tak sepenuhnya ada di sana.
Tiba-tiba, suara pintu didorong membuatnya tersentak. Mata Taka langsung melebar saat melihat sosok Aluna berdiri di ambang pintu, masih mengenakan gaun malam sederhana. Wajah istrinya tampak pucat, matanya berkaca-kaca. "Aluna." Suara Taka tercekat, seperti seseorang yang baru saja tertangkap basah melakukan sesuatu. Aluna melangkah masuk, pintu ia tutup perlahan di belakangnya. Tatapannya jatuh tepat ke arah Taka, penuh kekecewaan dan getir. Nafasnya terdengar berat, seolah selama perjalanan menuju ruangan itu ia menahan emosi yang begitu kuat. "Kenapa?" Suara Aluna bergetar, hampir pecah. "Apa alasanmu tidak pulang, Mas Taka? Apa alasanmu terus?" 29. Bersembunyi di balik kata, meeting. "Apa kau sudah bosan padaku? Atau, apa kau sudah menemukan orang lain?" Pertanyaan itu membuat tubuh Taka menegang. Kata-kata Aluna menamparkan hatinya lebih keras daripada tamparan fisik sekalipun. Dia bangkit dari kursinya dengan cepat, menatap istrinya dengan sorot mata terkejut. "Aluna, jangan bicara seperti itu," ucapnya dengan nada penuh penekanan. "Kau salah paham, aku." "Lalu apa?" potong Aluna dengan suara meninggi, air mata menetes satu persatu. "Beberapa minggu ini kau berubah, Mas Taka. Kau menjaga jarak. Kau tak lagi seperti dulu, yang selalu pulang meski sibuk. Dan sekarang, kau bahkan berbohong padaku dengan alasan rapat. Kau kira aku buta. Aku tidak bodoh, Mas Taka." Aluna menunduk, bahunya bergetar menahan tangis. "Aku sudah cukup merasakan sakit dari masa lalu. Aku takut kehilanganmu. Aku takut semua ini hanya sementara, dan akhirnya aku harus hancur lagi." Taka melangkah cepat, menghampiri istrinya, lalu menggenggam kedua bahunya. La menunduk, menatap wajah Aluna yang berurai air mata. "Dengar aku, Aluna." Suaranya berat, nyaris pecah. "Aku tidak pernah sekalipun berpikir untuk meninggalkanmu, apalagi mencari wanita lain. Aku memang berubah, iya. Tapi itu bukan karena aku bosan, bukan karena aku ingin menjauh. Aku hanya sedang terjebak dalam situasi yang rumit." Aluna menatapnya tak percaya, suaranya serak. "Situasi apa, Mas Taka? Kenapa kau tidak bisa ceritakan padaku? Kenapa kau malah memilih membuatku merasa sendirian?" 52. "Kau dan Raka rumahku. Di malam pesta pernikahan Andra." Ucapnya dengan nada tertekan, bara meminta sesuatu padaku. Permintaan yang bahkan aku sendiri tak tahu bagaimana harus menanggapinya. Aluna menelan ludah, jantungnya berdetak kencang, firasat buruk menyelimuti. Apa yang dia minta? Suaranya serak, hampir putus asa. Taka memejamkan mata, lalu mengucapkan kata-kata itu dengan tegas meski hatinya terasa teriris. Dia memintaku untuk melepaskanmu, untuk membiarkanmu kembali padanya. Dia bilang, dia ingin memberi Raka orang tua yang utuh. Kata-kata itu jatuh seperti petir di telinga Aluna. Tubuhnya lunglai, seakan seluruh kekuatannya terkuras habis. Dia menutup mulut dengan telapak tangan, menahan isak yang meledak dari dadanya. "Mas Taka." Suaranya pecah, "Kamu serius?" Taka menatapnya dalam-dalam. "Aku tidak bercanda, Aluna. Itu permintaan yang dia ajukan, permintaan yang tidak bisa kutolak mentah-mentah, karena dia sudah menyelamatkanmu. Aku bilang aku akan memikirkannya. Tapi sejak saat itu, aku tidak bisa lagi menatapmu dengan tenang, karena hatiku penuh dengan dilema." Air mata Aluna mengalir deras. La melangkah mundur, punggungnya menempel pada dinding ruangan. "Jadi semua ini, sikapmu yang berubah, jarak yang kau buat, hanya karena permintaan gila itu." "Aluna." Taka mendekat, mencoba meraih tangannya, namun Aluna menepis. "Kenapa kau tidak langsung menolaknya?" teriak Aluna dengan suara pecah. "Kenapa kau bahkan mau memikirkannya, Mas Taka? Apa kau lupa siapa aku? Aku istrimu. Aku ibunya Raka. Aku bukan barang yang bisa dipindahkan dari satu tangan ke tangan lain." 1. Taka membeku,
wajahnya dipenuhi rasa bersalah. La ingin menjawab, tapi kata-kata Aluna menusuknya begitu dalam. Aku tidak pernah sedikit pun berniat meninggalkanmu, ucap Taka akhirnya, suaranya parau. Tapi aku juga tidak bisa menyepelekan pengorbanannya. Jika bukan karena bara, mungkin kau sudah tertimpa reruntuhan hari itu. Aluna menatapnya dengan pandangan marah bercampur luka. Jadi nyawaku, kau nilai sebanding dengan cinta yang harus kuberikan padanya. Itu maksudmu? Tidak, bukan begitu. Taka segera menggeleng, mendekat, memegang bahu Aluna erat. Aku hanya terjebak. Aku tidak ingin kau terseret dalam dilema ini. Aku mencoba melindungimu dengan diam, tapi ternyata malah menyakitimu. Aluna menutup mata, air mata deras mengalir. Hatinya tercabik, antara marah, kecewa, dan terluka. Aku tidak butuh kau lindungi dengan diam, Mas Taka. Bisiknya lirih, suaranya nyaris hilang. Aku hanya butuh kau jujur. Apapun itu, seberat apapun, aku ingin mendengarnya langsung darimu, bukan dari orang lain atau dari sikapmu yang berubah. 31. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Taka akhirnya menarik istrinya ke dalam pelukan, meski Aluna masih kaku dan gemetar dalam dekapannya. Aku janji, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Tidak pada siapapun. Bahkan bara sekalipun, ucap Taka dengan suara mantap, meski hatinya masih dipenuhi keresahan. Di pelukan itu, Aluna menangis dalam diam. Dia ingin percaya pada Taka, namun bayangan bara kembali hadir, mengusik rumah tangga yang baru saja kembali tenang. Tanpa menjawab dengan kata-kata, Taka menutup mulut Aluna dengan ciumannya. Awalnya lembut, namun semakin dalam seiring dengan luapan rindu dan kegelisahan yang selama ini mereka simpan. Aluna terisak di tengah ciuman itu, jemarinya dengan tergesa menanggalkan jas hitam yang masih melekat di tubuh suaminya, namun ia tak sedikit pun melepaskan bibir mereka yang saling berpaut. Taka menarik tubuh Aluna semakin rapat ke pelukannya, seakan ingin menegaskan bahwa hanya dia satu-satunya bagi Taka. Tanpa henti melumat bibir istrinya, Taka mengangkat tubuh Aluna dengan kedua lengannya. Nafas mereka saling bertaut, dada mereka berdegup cepat. Perlahan, ia melangkah menuju ruangan privat yang tersembunyi di balik pintu kayu dalam ruang CEO itu. Aluna melingkarkan tangannya di leher Taka, masih menciumi wajah dan bibir pria yang kini mengendongnya. Setiap langkah terasa berat oleh beban emosi, namun juga ringan oleh rasa cinta yang kembali meledak. Sesampainya di dalam, Taka menurunkan Aluna dengan hati-hati, tubuh mereka masih terjerat dalam kehangatan yang intens. Aku tidak pernah bosan denganmu. Tidak pernah, bisik Taka di telinga istrinya, sebelum kembali menutup perkataannya dengan kecupan penuh gairah. Lampu ruangan privat itu temaram, memberikan suasana hangat dan intim. Taka menutup pintu dengan kakinya tanpa melepaskan genggaman pada Aluna. Nafas keduanya terengah, mata mereka saling bertaut seolah berbicara tanpa kata. Aluna menatap suaminya dengan sorot terluka yang perlahan berganti rindu. Kau benar-benar tidak akan pergi dariku, kan? Tanyanya lirih. Taka membelai pipi Aluna dengan jemarinya, lembut namun penuh penegasan. Tidak ada yang bisa membuatku pergi darimu. Kau dan Raka adalah rumahku. Ucapan itu membuat air mata Aluna kembali jatuh, namun kali ini bercampur lega. La meraih kemeja Taka, melepaskan kancingnya satu persatu dengan gerakan terburu-buru, seolah ingin memastikan kehangatan suaminya nyata, bukan sekadar bayangan. Taka membiarkan, sambil sesekali menangkap bibir Aluna dalam ciuman yang dalam dan penuh gairah. Tangannya meraba pinggang istrinya, menariknya lebih dekat, seakan ingin melebur jadi satu. Aluna merasakan setiap sentuhan itu menyapu habis rasa sakit hatinya beberapa hari terakhir. Tubuh mereka saling menempel, panas, dan dipenuhi detak jantung yang berpacu. Dengan lembut namun penuh urgensi, Taka menuntun Aluna menuju sofa panjang di dalam ruangan privat itu. La 32 menundukkan tubuhnya, membaringkan Aluna sambil terus menatap matanya. Aku mencintaimu, dan aku akan terus membuktikannya.
Aluna tersenyum di sela isak kecilnya, lalu menarik leher Taka ke arahnya. Kalau begitu, jangan pernah lepaskan aku. Dan malam itu, di ruang privat yang tersembunyi dari hiruk-pikuk dunia luar, mereka kembali menemukan satu sama lain. Ciuman, belayan, dan bisikan cinta mengisi ruang itu, bukan hanya sebagai pelepasan rindu, melainkan juga peneguhan ikatan mereka yang sempat diguncang. 53. 53. Aku menyesal. Siang itu, udara di lokasi proyek terasa panas bukan hanya karena terik matahari, tapi juga karena tatapan dua pasang mata yang bertemu tanpa sengaja. Aluna baru saja turun dari mobil saat pandangannya bertemu dengan Bara yang duduk santai di kursi luar kontainer kantor proyek. Senyum tipis penuh arti langsung terbit di wajah Bara, seakan tidak pernah ada luka atau rahasia di balik semua perbuatannya. Aluna, sapanya ramah, nada suaranya terdengar begitu tenang, nyaris menenangkan siapapun yang mendengarnya. Kau terlihat semakin sibuk belakangan ini. Namun, Aluna tidak sedikit pun luluh. La berdiri tegap, wajahnya dingin, matanya menusuk. Sibuk lebih baik daripada terjebak dalam masa lalu yang kau ciptakan sendiri, balasnya, nada sarkastik namun terkendali. Senyum Bara sedikit memudar, tapi ia tetap mempertahankan ketenangan. Aku hanya ingin kita bisa bicara baik-baik. Tentang Raka. Tentang kita. Tidak ada, kita, Bara. Aluna langsung memotong, suaranya tajam dan tegas. Jangan pernah berpikir aku akan kembali padamu. Aku tidak peduli dengan rasa bersalah atau penyesalanmu. Yang aku inginkan hanya Taka, suamiku. Dan aku akan melindungi keluargaku, bahkan jika itu berarti aku harus melawanmu. Bara menatapnya lama, ada getir yang tidak bisa disembunyikan dari sorot matanya. Kau sungguh tega, Aluna. Aku ayah dari anakmu. Aluna menghela napas, lalu menatap Bara dengan sorot mantap. Kau ayah biologis Raka, itu benar. Tapi seorang ayah bukan hanya soal darah. Taka sudah membuktikan 1000 kali lebih layak dibanding dirimu. Jadi, jangan paksa aku memilih. Karena pilihanku hanya dia. Suasana jadi tegang, beberapa pekerja proyek yang lewat memilih menunduk dan cepat-cepat pergi, seolah merasakan ketegangan di udara. Sebelum pergi, Aluna menambahkan dengan suara datar, namun berisi ancaman jelas. Kalau kau terus mendekatiku atau memanfaatkan proyek ini untuk membuatku berada di dekatmu, aku akan mundur. Aku tidak peduli sebesar apa kerugiannya. Jadi, pikirkan baik-baik langkahmu, Bara. Satu hal lagi, aku akan membuatmu menyesal, Mas Bara. Harusnya kamu ingat kata-kataku ini. Aluna melangkah pergi, meninggalkan Bara yang terdiam. Senyum penuh artinya sudah menghilang, berganti dengan ekspresi rumit antara amarah, penyesalan, dan kesombongan yang terus berusaha ia pertahankan. Parkiran proyek siang itu berubah mencekam. Aluna yang baru saja melangkah ke mobilnya, tiba-tiba merasakan kepalanya berputar hebat. Pandangannya buram, langkahnya goyah, sebelum akhirnya tubuhnya ambruk tak berdaya di samping mobil. Aluna, seru Bara yang sontak berlari panik. Dia tak peduli pada tatapan pekerja yang terkejut, segera memangku tubuh Aluna dan berusaha membangunkannya. Jantungnya berdetak tak karuan, perasaan cemas bercampur dengan penyesalan yang menyesakkan. Tanpa pikir panjang, ia segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Tak lama berselang, kabar itu sampai ke telinga Taka. Dari seorang staf proyek, Taka tahu istrinya jatuh pingsan dan 34. Dibawa oleh Bara ke rumah sakit. Seketika darahnya mendidih. Dia meninggalkan semua pekerjaannya, menginjak gas mobil sampai ke rumah sakit. Begitu tiba, dari kejauhan ia melihat Bara masih berdiri di lorong, wajahnya muram tapi tetap berusaha tegar. Taka tak menunggu detik pun, emosinya sudah meluap. Daf. Tinju Taka menghantam wajah Bara begitu keras hingga pria itu terhuyung. Aku menyesal pernah percaya sama orang sepertimu. Taka mendesis penuh amarah, matanya merah, napasnya berat. Bara tak melawan, hanya terdiam dengan wajah penuh luka, bukan karena pukulan, tapi karena penyesalan yang terus menghantam batinnya.
Suasana makin tegang, sampai tiba-tiba pintu ruang perawatan terbuka. Seorang dokter keluar, menoleh ke arah mereka berdua. "Suami Nyonya Aluna?" tanyanya. Refleks Taka maju selangkah, meninggalkan Bara yang mematung. "Saya," jawabnya cepat. Dokter tersenyum kecil, menenangkan. "Istri Anda sudah sadar, kondisinya baik-baik saja. Hanya kelelahan dan butuh istirahat. Tapi ada kabar baik." Taka menatap penuh tanda tanya. "Selamat, istri Anda sedang hamil. Untuk memastikan lebih lanjut, sebaiknya lakukan USG dalam waktu dekat." Sejenak dunia Taka seakan berhenti. Matanya melebar, tubuhnya bergetar menahan emosi. Lalu perlahan, senyum bahagia muncul di wajahnya. "Hamil, Aluna hamil," gumamnya, suara bergetar oleh rasa syukur. Tanpa pikir panjang, Taka langsung masuk menemui Aluna, ingin segera memeluk istrinya dan berbagi kebahagiaan itu. Bara masih berdiri di lorong. Tubuhnya kaku, matanya kosong. Kabar bahagia itu menusuk lebih dalam dibandingkan pukulan Taka. Seketika ia sadar, semua sudah benar-benar berakhir. Wanita yang pernah ia sia-siakan kini sedang membangun kebahagiaan baru bersama pria lain. Tetapi, dirinya hanya bisa menatap dari jauh, menyesali, sekaligus menanggung kegagalan terbesarnya, kehilangan Aluna untuk selamanya. Bara bisa melihat jelas, Aluna tersenyum terkejut, lalu menangis haru dalam pelukan suaminya. Taka mencium keningnya penuh syukur, memeluknya erat seolah tak ingin melepaskannya. Bara menelan ludah, tenggorokannya tercekat. Pemandangan itu membuat hatinya seakan diremukkan berulang kali. Wanita yang dulu ia abaikan, yang dulu ia sakiti dengan tangan dan kata-kata, kini sedang memulai bab baru penuh kebahagiaan bersama pria lain. Baru saja ia hendak mundur dari pintu itu, suara ceria memanggilnya. "Om Bara." "Satu." Bara terkejut, menoleh cepat. Dari ujung lorong, Raka berlari kecil ditemani pengasuhnya. Bocah itu menghampirinya dengan senyum lebar, namun seketika menatap bingung pada wajah Bara yang sembab. "Om, kenapa matanya merah?" "Om abis nangis ya?" tanya Raka polos. 35. Bara tercekat, dia berusaha tersenyum, tapi senyum itu rapuh. Perlahan ia jongkok, sejajar dengan Raka. "Boleh. Om minta pelukan sebentar." Tanpa ragu, Raka merentangkan tangannya. Bara memeluknya erat, menutup mata, seakan tak ingin melepas kehangatan itu. Dadanya bergetar, pelukan itu sederhana, tapi terasa paling mahal dalam hidupnya. Dalam pelukan itu, suaranya pecah lirih, "Nak, kalau seandainya, Om ini papamu, apa kamu mau menerimanya?" Raka terdiam sejenak, lalu tersenyum tulus. "Raka sayang Dedi Taka. Raka nggak mau ganti Dedi dengan orang lain, meski ada yang baik sama Raka." Jawaban itu menusuk dada Bara seperti 1000 pisau. La mencoba tersenyum, meski hatinya luruh seketika. "Lia, Om mengerti," gumamnya pelan. Raka lalu melepaskan pelukan itu. "Om, Raka mau jenguk Momi dulu, ya?" serunya riang, sebelum berlari kecil masuk ke ruang inap, menyusul Aluna dan Taka. Bara menatap pintu itu lama sekali. Dari celah, ia melihat Taka mengangkat Raka ke atas ranjang, memberitahunya bahwa ia akan jadi kakak. Tawa pecah di dalam ruangan, memenuhi udara dengan kebahagiaan. Bara berdiri di luar, kedua tangannya mengepal hingga uratnya menonjol. Matanya panas. Ada yang retak di dadanya, lebih parah dari luka manapun. Bara berbalik, melangkah menjauh dengan tubuh lunglai, pikiran kacau. Kata-kata Raka bergema di telinganya. Senyum Aluna, pelukan Taka, tawa bahagia keluarga kecil itu semua menamparnya dengan kenyataan pahit. Aku menyesal, gumamnya tanpa sadar, langkahnya makin cepat, hampir seperti orang hilang arah. Sampai ia tak sadar telah melewati gerbang rumah sakit. Suara klakson meraung keras, namun tak mampu membuyarkan lamunannya. Tiit, tiit. Mobil yang melaju kencang menabraknya dengan keras. Tubuh Bara terlempar beberapa meter,
terhantam aspal dengan darah yang langsung mengalir. Jeritan orang-orang pecah di sekitar. Namun bagi Bara, semua suara menghilang. Yang tersisa hanyalah rasa perih, dan bayangan wajah Aluna serta Raka yang menjauh dari hidupnya untuk selamanya. 1. Aku menyesal, Aluna. 36. 54. Adakah kesempatan itu untuknya? Suasana sore di rumah sakit itu berubah mendadak. Jeritan orang-orang di depan gerbang membuat beberapa staf berlarian. Seorang pasien pria baru saja ditabrak mobil. Tubuhnya tergeletak di jalan dengan darah mengalir deras dari pelipis dan dadanya. Ratih yang kebetulan baru kembali dari apotek rumah sakit berlari tergesa. Matanya melebar begitu melihat tubuh yang terkapar di aspal itu. Bara! Teriaknya histeris. Kakinya goyah, hampir tak sanggup menahan tubuhnya sendiri. Dia jatuh berlutut, menggenggam wajah putranya yang sudah berlumuran darah. Ratih menjerit, memanggil namanya berulang-ulang. Anakku, bangun, Bara. Jangan tinggalkan mama. Tolong, ada dokter, suster. Cepat bantu anak saya. Beberapa satpam dan petugas medis berlari membawa tandu. Dengan sigap mereka mengangkat tubuh Bara ke atas tandu darurat, darah menetes sepanjang jalur masuk. Ratih mengikuti dari belakang, tubuhnya gemetar, tangisnya pecah tanpa bisa dikendalikan. Di ruang inap lantai atas, Aluna sedang menyuapi Raka buah potong sambil tersenyum samar. Taka duduk di kursi samping, tangannya menggenggam bahu istrinya dengan lembut, masih diliputi kebahagiaan setelah mendengar kabar kehamilan itu. Namun ketenangan itu pecah ketika pengasuh Raka yang baru saja kembali mendobrak pintu dan masuk dengan wajah panik. Tuan Taka, Nyonya Aluna, ada pasien baru masuk IGD. Itu, Pak Bara. Beliau mengalami kecelakaan di depan gerbang rumah sakit. Aluna spontan melebarkan matanya, sendok di tangannya terjatuh. Raka menoleh bingung. Taka berdiri cepat, wajahnya langsung menegang. Apa maksudmu? Bara baru saja keluar dari sini. Serunya. Benar, Tuan. Beliau ditabrak mobil. Kondisinya kritis. Suasana kamar itu membeku. Aluna merasa tubuhnya lunglai seketika. Dadanya sesak, meski berkali-kali ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah kebetulan, bukan takdir buruk. Taka segera meraih bahunya, memberi kekuatan. Aluna, tenang, aku akan lihat ke bawah. Aku ikut, Taka. Suara Aluna bergetar, matanya berkaca-kaca. Mereka berdua bergegas menuju lantai bawah, meninggalkan Raka bersama pengasuhnya di kamar. Di lorong menuju GD, suara tangisan Ratih terdengar semakin jelas. Saat Aluna dan Taka tiba, mereka melihat Ratih sedang terduduk di kursi, wajahnya pucat penuh air mata, sementara dokter dan perawat sibuk berlarian keluar masuk ruang gawat darurat. Bagaimana anak saya, Dok? 1. Ratih memohon, suaranya parau. 37. Seorang dokter keluar dengan wajah serius. Kami masih berusaha, Bu. Luka di kepalanya parah, ada patah tulang dada, juga kemungkinan perdarahan dalam. Belum lagi luka lama yang mungkin kembali parah. Ratih menjerit lagi, tubuhnya hampir terhuyung. Taka spontan memegang lengannya agar tidak jatuh. Ratih sempat menatap Taka dengan pandangan yang dipenuhi kepedihan. Dia sudah menyesal, Tuan Taka. Dia hanya ingin dicintai lagi. Kenapa harus begini? Suaranya lirih, tapi penuh tangis. 1. Aluna yang berdiri tak jauh dari mereka hanya bisa menunduk. Hatinya terbelah, ingatan masa lalu saat Bara menyakitinya begitu jelas, tapi juga ingatan saat Bara menyelamatkannya dari reruntuhan proyek kemarin. Luka dan jasa itu bercampur aduk, membuatnya sulit bernapas. Waktu seolah berjalan sangat lambat. Setiap detik terdengar bunyi mesin medis dari ruang IGD, suara dokter yang memberi instruksi keras, dan detak langkah kaki suster yang hilir mudik. Taka merangkul bahu Aluna, membisikkan, apapun yang terjadi, kau jangan salahkan dirimu. Semua ini sudah di luar kendali kita. Aluna mengangguk samar, tapi hatinya tidak bisa setenang itu.
Setengah jam berlalu, dokter keluar lagi. Wajahnya tegang, tapi matanya memancarkan sedikit kelegaan. Untuk sementara, kondisi pasien stabil. Kami berhasil menghentikan pendarahan utama dan memasukkan alat bantu pernapasan. Tapi, beliau tetap dalam pengawasan intensif. Masa kritis belum terlewati. Rati langsung memeluk dokter itu, menangis lega meski masih penuh cemas. Terima kasih, dok. Taka menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh pada Aluna. La bisa melihat jelas bagaimana istrinya mencoba menahan air mata, berperang dengan hatinya sendiri. Malam itu, koridor depan ruang Elcu penuh keheningan. Rati tidak bergeming, duduk menunggu di kursi dengan wajah pucat. Taka dan Aluna juga memilih menemani, meski Raka sudah dibawa pulang oleh pengasuhnya. Aluna menatap pintu kaca ruang ICU, bibirnya bergetar. Kenapa hidup selalu mempertemukan aku lagi dengan dia, Taka? Apa ini takdirku yang tidak selesai? Taka menggenggam tangannya erat, menatap dalam mata istrinya. Takdir hanya menguji kita, Aluna. Yang menentukan jalan adalah pilihan kita. Dan kau sudah memilih aku. Itu cukup bagiku. Air mata Aluna akhirnya jatuh juga. La menyandarkan kepalanya di bahu Taka, sementara di dalam ruang Elcu, tubuh Bara yang lemah terbaring dengan selang dan peralatan medis, berjuang antara hidup dan mati. Bara akhirnya dipindahkan ke ruang intensif setelah kondisinya tiba-tiba menurun. Monitor jantung berdetak ritmis, suara mesin pernapasan mendominasi ruangan. Tubuhnya terbaring tak berdaya, pucat, mata terpejam, seakan terperangkap dalam tidur panjang yang penuh misteri. Rati terduduk di kursi tunggu, tubuhnya gemetar, air matanya jatuh tanpa henti. La menatap Bara dari balik kaca dengan tatapan hancur. Bara, jangan tinggalin aku, tolong bangun. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. 38. Beberapa saat kemudian, Branem datang. Kakek tua itu berjalan cepat, meski usianya sudah renta. Begitu sampai di depan ICU, ia langsung melihat Rati yang wajahnya sembab. Apa yang terjadi dengan Bara? Suara Bram berat, namun bergetar. Rati mengusap matanya, mencoba tegar, namun suaranya pecah. Dia koma, ayah. Bara koma. Bram terdiam di tempat, sejenak, sorot matanya kosong. Bagaimanapun, meski ia pernah marah besar karena Bara membuat perusahaannya goyah berulang kali, Bara tetap cucunya, darah daging yang ia cintai dalam diam. Perlahan tubuh Bram melemas, ia bersandar di dinding lorong, menarik napas panjang untuk menahan sesak di dadanya. Aku sempat mengusirnya dari ruanganku waktu terakhir kami bertemu. Gumam Bram, suaranya berat penuh penyesalan. Kupikir dengan begitu dia bisa sadar, bisa berubah. Tapi sekarang, dia terbaring begini. Rati menunduk, air matanya makin deras. La tahu betul hubungan Bara dengan kakeknya tak pernah harmonis, tapi juga sadar Bram masih menyayangi cucunya itu. Rati, kata Bram dengan suara bergetar, apapun yang sudah ia lakukan, dia tetap darahku. Kita harus berdoa, kita harus berharap. Jangan pernah tinggalkan dia sendiri di ruang ini. Rati menggenggam tangan Bram dengan erat, untuk pertama kalinya mereka merasa berada di sisi yang sama-sama takut kehilangan Bara. Sementara itu, kabar tentang kondisi Bara sampai juga ke telinga Aluna. La mendengar dari percakapan perawat. Tapi Aluna memilih diam. Hatinya rumit, antara iba dan luka yang masih membekas. La tak berkata apa-apa pada Taka, hanya menatap langit-langit kamarnya dengan pikiran yang penuh sesak. Di sisi lain, Taka tengah diliputi kebahagiaan. La membagikan kabar kehamilan Aluna kepada seluruh keluarganya. Ibunya menitikkan air mata bahagia, keluarga besar menyambut dengan sukacita. Rumah keluarga Taka malam itu penuh tawa, doa, dan harapan baru. Namun di lorong rumah sakit, Rati dan Bram hanya bisa menunggu di depan ruangan Bara, menatap sosok yang mereka cintai terbaring koma antara penyesalan, amarah, dan doa yang tak henti-henti mereka panjatkan. 39. 55. Karena dia ayah kandungmu.
Seminggu berlalu sejak kecelakaan itu, kabar mulai tersebar di kalangan staf perusahaan bahwa Bara akhirnya siuman. Tubuhnya masih lemah, tetapi kesadarannya kembali pulih. Nama Bara kembali diperbincangkan bukan sebagai sosok pengacau, melainkan pria yang hampir kehilangan segalanya. Aluna mendengar kabar itu dari beberapa karyawan saat ia mengunjungi proyek. Hatinya bergejolak, entah antara lega atau bimbang. Bagaimanapun, kontrak kerjasama antara perusahaannya dengan perusahaan Bara masih berjalan, dan cepat atau lambat, ia harus bertemu pria itu. Hari itu, dengan Raka di sampingnya, Aluna melangkah masuk ke rumah sakit. Mata Raka berbinar ceria, tak pernah ia sangka bahwa perjalanan kali ini akan membuka lembaran yang berat bagi hidupnya. Mereka mendapati Bara duduk di taman rumah sakit. Wajahnya pucat, tapi ada ketenangan yang belum pernah Aluna lihat sebelumnya. Tatapannya menatap jauh ke langit biru, seakan sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Aluna mendekat pelan, suara sepatunya menapak di jalan setapak. Bara menoleh, senyumnya tipis namun tulus. "Aluna," ucapnya lirih, seolah nama itu jadi doa. Sebelum Aluna sempat menjawab, Raka sudah lebih dulu berlari kecil menghampiri. "Halo, Om Bara," sapa Raka polos, tubuh mungilnya berdiri tegak dengan senyum lebar. Kata-kata itu menusuk jantung Bara. Ada cahaya kebahagiaan singkat di matanya, tapi juga luka mendalam yang tak bisa ia sembunyikan. Dia hanya mengangguk sambil mengelus kepala Raka dengan lembut. Namun, tiba-tiba suara Aluna terdengar tegas. "Raka, mulai sekarang, jangan panggil dia Om." Raka mengerutkan dahi. "Terus, aku harus panggil apa, Momi?" Aluna menatap dalam ke arah Bara, lalu kembali pada Raka. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Panggil dia." "Papa." Bara terhenyak, napasnya tercekat. Kata itu seperti membangkitkan seluruh rasa bersalah dan penyesalannya yang dulu. Sementara Raka menatap bingung pada Aluna. "Papa," ulang Raka pelan. "Tapi, kenapa, Momi? Bukannya papa aku itu Dedi Taka." Aluna terdiam, lidahnya keluh. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia tak sanggup menjawab. Hatinya gamang antara kebenaran dan perlindungan. Raka semakin penasaran. Lah menarik lengan Aluna, suaranya polos. "Kenapa, Momi? Jadi, sebenarnya siapa dia?" Keheningan mencekam, Bara menunduk, menahan gejolak di dadanya. Air mata hampir jatuh, tapi gengsi dan rasa bersalah menahannya. Saat itulah, sebuah suara tegas menyela dari belakang. "Karena Om Bara bukan Om bagimu, Raka." Semua kepala menoleh. Taka berdiri tak jauh dari mereka, tubuhnya tegap, wajahnya muram, dan sorot matanya penuh luka. 40. Dia. Taka menarik napas panjang, suaranya pecah menahan emosi. "Papa kandungmu." Dunia seakan berhenti berputar. Raka terdiam, matanya melebar kaget. Aluna terpaku, wajahnya pucat pasi. Bara menatap Taka, dadanya naik turun, campuran terkejut sekaligus takut. Keheningan itu kini berganti dengan degup jantung yang terdengar begitu keras di telinga masing-masing. "Papa kandung itu apa?" tanya Raka polos. Aluna menelan ludahnya menatap Taka dengan 1000 pertanyaan. Aluna menggelengkan kepalanya pelan, dia belum siap, tetapi dia tak ingin mengubur rahasia itu. Dia takut besar Raka menyalahkannya ketika Raka tahu. Taka melangkah mendekat ke arah mereka bertiga, tangan Aluna mendadak dingin, ada perasaan bersalah dalam dirinya. Aluna pergi tanpa memberitahu Taka, hingga saat dia melihat Taka di sini, Aluna merasa bersalah. "Sayang," panggil Aluna gugup. Dia berusaha meraih lengan Taka, namun terlihat secara halus Taka menghindarinya. 2:41:56. "Jangan pergi Dedi." Raka yang masih polos menatap bergantian antara Momi, Dedi Taka, dan Om Bara yang katanya papa kandungnya. Wajah mungilnya menerah, kebingungan jelas menguasai. "Papa kandung itu apa, Dedi?" tanyanya lagi, kali ini pada Taka, dengan suara bergetar. Taka berjongkok, menatap mata anak itu.
Ada kehangatan yang berusaha ia pertahankan meski hatinya.